Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun santri, kalau ingin sukses, lakukanlah 4 perkara. Mengapa negara kita Indonesia sejak dahulu Menuju zaman yang derang benderang, yakni agama Islam yang kita anut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Hadratus Syekh Kiai Abuya Muhammad Anis Ismail Jauhari, beliau selaku Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Yanbu'ul Hikmah beserta keluarga besar beliau, alladzi sami'na wa ta'na. Dewan guru yang saya hormati beserta dewan juri sekalian, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian yang senasib seperjuangan yang kami cintai. Pertama-tama, tiada untayan kata yang patut kita hanturkan melainkan untayan kata rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di halaman Pondok Pesantren Yanbu'ul Hikmah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat berbingkai salam semoga tetap tercucur limpahkan keharibaan baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses dalam ekspansi besarnya mereformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menjadi tatanan ilmiah, yakni al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Para santri, kumaha neng? Siap atuh? Oke, mantap. Kata baginda Rasul dan dinyatakan secara bahasa melalui Imam Al-Ghazali, la ya'rifu qadras sabab, tidak akan pernah ada yang tahu orang di masa mudanya lebih-lebih menjadi seorang santri illa ahlul haram, kecuali orang yang sudah tua di masa mudanya tidak pernah mondok dan menyesal kemudian meninggalkan pesan. Nah, orang kalau jadi santri, kalau ingin sukses, lakukanlah 4 perkara. Adapun santri, kalau ingin sukses, lakukanlah 4 perkara. Adapun yang pertama, nak, santri kalau makan harus enak. Yang kedua, nak, santri kalau tidur harus puas. Yang ketiga, nak, santri kalau ngaji harus kurang. Yang keempat, santri kalau ke guru harus jauh. Santri kalau makan harus enak. Kalau ingin menjadi sukses, kalau ingin berhasil, kalau ingin mempunyai ilmu. Adapun santri kalau makan harus enak. Maksudnya makan enak seperti apa? Orang kalau makan enak tidak akan bisa terjadi kecuali dengan satu alasan. Apakah itu? Yaitu karena sangat lapar. Kita kalau sudah kenyang, apalagi lauknya daging sapi, pasti tidak akan kita makan, betul? Tapi kalau sudah temponya sangat lapar, apalagi daging sapi, meskipun akutuhu wal gerangu wat tahuhu, pasti kita makan, betul apa enggak? Sebenarnya tahu itu bukan ikan, teman.
Tapi kata para santri, tahu itu dinamakan ikan. Saya dari kecil sampai sekarang yang namanya mancing tidak pernah dapat ikan tahu. Oleh karena itu, tahu bukan dinamakan ikan. Kalau jadi santri jangan makan kecuali sangat lapar. Artinya itu menjadi tirakat bagi para santri ketika di pondok. Kalau sudah pulang belum tentu bisa. Betul apa betul? Dalam syair Gus Dur, kelawan Allah kang maha suci, kuturang kulan rinalan wangi, ditirakati diriya dahi, zikir lan sulu jangan tilali, zikir lan sulu jangan tilali. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Yang kedua, santri kalau ingin mulia tidurnya harus puas. Maksudnya tidur puas itu seperti apa? Seperti kita bangun, kita tidur 1 jam itu sudah merasa puas. Man talabal ula sahirul layali. Orang kalau ingin mulia maka harus ahli bangun malam. Makanya ada sebuah istilah, tandanya laki-laki sukses itu satu, yaitu laki-laki yang ahli bangun malam. Tandanya perempuan sukses itu satu, yaitu perempuan yang ahli bangun malam. Kalau misalnya kita bangun jam 3 malam kita merasa kecapean karena dari pagi full time kegiatan, maka usahakanlah subuh bangun sebelum adzan. Ya Imam al-Mujahidin, as-salatu wassalamu alaik, ya man asra bikal muhaiminu laylan, niltawal anamun yamu. Masih pembacaan tarhim, kita usahakan sholat tahajud dulu. Yang ketiga, santri kalau ngaji harus kurang. Maksudnya kurang seperti kita mengaji Al-Quran dapat 1 lembar, kita tambah 1 lembar lagi. Kita mutola'ah jurumiyah, kita merasa kurang, pindah ke Fathul Mu'in. Fathul Mu'in merasa kurang, kita pindah ke Fathul Izar. Itu semuanya adalah manusia kalau ingin melakukan perbaikan pasti digoda oleh setan, pasti dibuat malas oleh setan. Maka dari itu santri harus kurang mengaji dan banyak-banyak mutola'ah. Makanya kata para kiai, lazimul mutola'ata wal jamaah. Santri itu 2 yang harus dijaga. Yang pertama, santri harus istiqomah mutola'ah. Yang kedua, santri harus menjaga jemaah. Kalau 2 ini dijaga, insya Allah hidupnya akan Tapi apa kata lagu? Santre mangken ben santre lamba pon tak pada, lamba mun jamaah rebuan ada, mangken pon akamat ki sibuk kamar abeda.
Tapi justru bagus perempuan yang seperti itu. Karena kenapa? Karena dia menjaga dirinya, menjaga aibnya selama 24 jam. Bayangkan saja, dari bangun tidur dia buka lemari, ngaca lagi. Setelah dari kamar pindah ke kamar mandi, dia mencuci wajah, ngaca lagi. Setelah itu pindah ke kamar lagi, memakai bedak, ngaca lagi. Setelah itu dia berangkat sekolah, ada mobil kiainya, spionnya diputar, dia ngaca lagi. Setelah sampai di kelas, ada jendela yang bisa dia ngaca, dia ngaca lagi. Masya Allah, full time ngaca. Yang keempat ini adalah poin. Nak, santri kalau ke guru harus jauh. Lah, awalnya saya bingung, santri ke guru harus jauh itu maksudnya gimana? Kemudian saya paham dengan makalahnya As-Sayyid Umar bin Hafidz. Beliau menyatakan Al-Karim Ba'id, Al-Ba'id Karim. Orang yang jauh itu dekat dan orang yang dekat itu jauh. Orang yang bisa sowan atau berkunjung ke guru dan orang yang rindu adalah orang yang merasa jauh. Para santri nih yang ada di sini merasa jauh sama seorang guru, maka lebih mendekatlah lagi. Santri itu harus menjaga akhlak dan hikmah. Kalau dua ini dijaga, insya Allah ilmunya barokah manfaat. Amin amin ya rabbal. Hati ini harus kita jaga, jangan sampai mempunyai perasaan berpisah dan putus hubungan sama seorang guru. Santri itu sukses bukan karena banyaknya kitab yang dibeli, bukan karena banyaknya kitab yang dimutalahi, tapi di mana batas santri yang bisa menyatakan santri itu sukses? Dari kalian menjaga hormat dan takdim kepada orang yang mengajar, sampai di mana kalian ikhlas berkhidmah melayani seorang guru. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.